Pertandingan sengit antara Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu, 12 Maret 2025, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ajang penting bagi kedua tim yang berusaha memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Liga 1. Selama 90 menit permainan yang penuh dengan ketegangan, Persebaya sempat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak menjelang akhir babak pertama. Namun, di menit-menit akhir pertandingan, PSIS Semarang berhasil mencetak gol penyeimbang yang membuat laga berakhir dengan skor imbang 1-1. Babak pertama, Persebaya tampil dominan dan unggul lebih dulu. Sejak awal pertandingan, Persebaya Surabaya yang berstatus sebagai tuan rumah langsung mengambil inisiatif permainan. Dengan dukungan penuh dari supporter yang memadati stadion, mereka tampil agresif dan mendominasi penguasaan bola. Tim asuhan pelatih Persebaya menerapkan strategi permainan yang berfokus pada umpan-umpan pendek guna membongkar pertahanan PSIS Semarang. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Persebaya, memaksa PSIS Semarang untuk lebih banyak bertahan. Para pemain PSIS tampak berusaha menjaga kedisiplinan lini belakang mereka, sambil sesekali mencari peluang melalui serangan balik cepat. Meski lebih banyak ditekan, PSIS sempat beberapa kali mengancam pertahanan Persebaya. Namun, mereka masih kesulitan dalam penyelesaian akhir sehingga peluang-peluang tersebut tidak membuahkan gol. Persebaya akhirnya mendapatkan gol yang mereka nantikan di penghujung babak pertama. Pada menit ke-45, Francisco Rivera menjadi pahlawan bagi timnya dengan mencetak gol pembuka. Gol ini tercipta setelah Rivera menerima umpan matang dari Flavio Silva dan dengan tenang menaklukkan kiper PSIS Semarang. Para pendukung Persebaya bersorak gembira menyambut gol tersebut, yang membawa tim kebanggaan mereka unggul 1-0 sebelum turun minum. Babak kedua, PSIS Semarang bangkit dan Persebaya bermain lebih hati-hati. Memasuki babak kedua, PSIS Semarang berusaha bangkit untuk mengejar ketertinggalan. Mereka meningkatkan intensitas permainan dengan lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Persebaya. Strategi permainan PSIS menjadi lebih agresif, dengan memanfaatkan umpan-umpan silang serta penetrasi langsung ke dalam kotak penalti lawan. Sementara itu, Persebaya yang sudah unggul tampak lebih berhati-hati dalam bermain. Alih-alih terus menyerang, mereka lebih fokus pada menjaga keseimbangan permainan dan memperkuat lini pertahanan agar keunggulan mereka tetap bertahan hingga akhir laga. Meski begitu, Persebaya tetap mencoba melancarkan beberapa serangan balik guna mencari gol tambahan yang bisa mengamankan kemenangan. Pertandingan semakin menegangkan seiring berjalannya waktu. PSIS terus berupaya menyamakan kedudukan, sementara Persebaya mencoba mempertahankan keunggulan mereka dengan permainan yang lebih disiplin. Beberapa peluang tercipta dari kedua tim, namun hingga memasuki menit-menit akhir, skor masih bertahan 1-0 untuk keunggulan tuan rumah. Momen penentuan di menit akhir, Persebaya gagal menyegel kemenangan. Di penghujung laga, Persebaya hampir saja memastikan kemenangan mereka dengan mencetak gol kedua. Pada menit akhir pertandingan, seorang pemain Persebaya mendapatkan peluang emas setelah hanya berhadapan dengan penjaga gawang PSIS Semarang. Namun, kesempatan tersebut terbuang sia-sia karena eksekusi yang kurang sempurna, membuat bola gagal masuk ke gawang lawan. Kesalahan ini langsung berakibat fatal bagi Persebaya. PSIS Semarang yang mendapatkan bola dari kegagalan serangan tersebut langsung melancarkan serangan balik cepat. Memanfaatkan situasi yang kurang menguntungkan bagi Persebaya, PSIS bergerak cepat dan memanfaatkan kelengahan lini pertahanan lawan. Akhirnya, di menit-menit akhir pertandingan, Septian David Maulana berhasil mencetak gol penyama kedudukan untuk PSIS Semarang. Gol ini mengejutkan semua pihak, terutama Persebaya yang sudah diambang kemenangan. Skor berubah menjadi 1-1, dan Persebaya yang sempat unggul sepanjang pertandingan harus puas berbagi angka dengan tim tamu. Dampak hasil imbang di klasemen Liga 1. Hasil imbang ini tentu menjadi pukulan bagi Persebaya Surabaya yang sebelumnya hampir meraih 3 poin penuh. Dengan tambahan 1 poin, mereka tetap berada di papan atas klasemen sementara Liga 1, tetapi kehilangan kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih baik. Tim asuhan pelatih Persebaya harus segera melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di laga-laga berikutnya. Sementara itu, bagi PSIS Semarang, hasil ini menjadi angin segar yang memberikan mereka tambahan poin penting dalam upaya menjauh dari zona degradasi. Meskipun mereka sempat tertinggal hampir sepanjang pertandingan, determinasi tinggi yang ditunjukkan hingga menit akhir membuahkan hasil manis. Gol penyama kedudukan yang dicetak Septian David Maulana menunjukkan bahwa PSIS masih memiliki semangat juang tinggi untuk bertahan di Liga 1. Analisis performa kedua tim. Dalam pertandingan ini, Persebaya Surabaya tampil lebih dominan, terutama di babak pertama. Mereka berhasil menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan berbagai peluang berbahaya.
Namun, kelengahan di menit-menit akhir membuat mereka kehilangan 2 poin berharga. Peluang emas yang terbuang sebelum gol balasan PSIS menjadi faktor penyesalan utama bagi tuan rumah. Di sisi lain, PSIS Semarang menunjukkan mentalitas yang kuat. Meskipun mereka lebih banyak ditekan di babak pertama, tim asuhan pelatih PSIS tidak menyerah dan terus mencari celah untuk mencetak gol. Keberhasilan mereka menyamakan kedudukan di saat-saat terakhir menunjukkan bahwa mereka memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Kesimpulan, laga antara Persebaya Surabaya dan PSIS Semarang menjadi salah satu pertandingan menarik di Liga 1 musim ini. Persebaya mendominasi permainan dan sempat unggul lebih dulu melalui gol Francisco Rivera di babak pertama. Namun, kegagalan mereka memanfaatkan peluang emas di menit akhir membuat PSIS mampu menyamakan kedudukan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Septian David Maulana. Hasil akhir 1-1 ini memberi dampak signifikan bagi kedua tim. Persebaya harus menerima kenyataan kehilangan 2 poin di kandang sendiri, sementara PSIS mendapatkan tambahan poin yang sangat berarti dalam perjuangan mereka menjauh dari zona degradasi. Dengan kompetisi yang masih berlangsung, kedua tim harus segera memperbaiki performa mereka. Persebaya perlu lebih fokus dalam menjaga keunggulan hingga peluit akhir, sementara PSIS harus meningkatkan efektivitas mereka dalam menyerang agar bisa meraih kemenangan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu menantikan bagaimana kiprah kedua tim di laga-laga selanjutnya. Dengan persaingan yang semakin ketat, setiap poin menjadi sangat berharga dalam perjalanan panjang menuju akhir musim Liga 1.